wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reina Wiladatika dengan NIM 25107010449. Saya dari Prodi D3 Perawatan kelas B. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang tokoh pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik, dan ia juga dikenal dengan nama Bidadari Berlampu, dan dia adalah Florence Nightingale. Setiap zaman memiliki sosok yang mengubah dunia dengan caranya sendiri. Dalam dunia kesehatan, nama Florence Nightingale dikenang sebagai pelopor keperawatan modern, seorang yang dengan keberanian, kepedulian, dan tekadnya berhasil mengubah wajah pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Inilah kisah hidup The Lady with the Lamp. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di kota Firenze, Italia. Namanya sendiri diambil dari nama kota kelahirannya. Ia berasal dari keluarga kaya asal Inggris yang sangat terpandang. Ayahnya, William Nightingale, adalah seorang bangsawan yang memiliki tanah luas, sedangkan ibunya, Florence Nightingale, aktif dalam kegiatan sosial kelas atas. Sejak kecil, Florence tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia lebih senang belajar, membaca, dan menulis daripada menghadiri pesta-pesta mewah yang biasa diikuti kalangan bangsawan. Ayahnya memberikan pendidikan khusus termasuk matematika, filsafat, sejarah, dan bahasa. Hal itu menjadikan Florence sebagai perempuan yang sangat cerdas di masanya. Namun, yang paling menonjol adalah rasa kepeduliannya terhadap orang sakit dan miskin. Ia sering mengunjungi desa-desa sekitar rumah keluarganya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dari situlah bibit panggilan hidupnya mulai terlihat. Pada usia remaja, Florence merasa mendapat panggilan dari Tuhan untuk mengabdikan dirinya dalam merawat orang sakit. Namun, menjadi perawat pada abad ke-19 dianggap sebagai pekerjaan rendah. Banyak orang tua tidak mengizinkan anak-anaknya menjadi perawat karena profesi ini identik dengan kelas bawah. Keluarganya pun menentang keras keputusan Florence. Ibunya ingin ia menikah dengan pria kaya dan menjalani kehidupan sosial bangsawan. Tetapi Florence berpegang teguh pada tekadnya. Ia menolak lamaran pria yang mencintainya karena merasa hidupnya sudah dipersembahkan untuk tujuan yang lebih besar, merawat sesama. Dengan tekad kuat, Florence pergi belajar keperawatan di Kaiserswerth, Jerman, dan juga ke Paris. Di sana ia mendalami ilmu kesehatan, kebersihan, dan teknik perawatan pasien. Keputusan ini membuatnya berbeda dari perempuan bangsawan lain di zamannya. Pada tahun 1853, pecahlah Perang Crimea antara Rusia melawan aliansi Inggris, Prancis, dan Turki Ottoman. Ribuan tentara Inggris menderita luka parah, bukan hanya karena pertempuran, tetapi juga akibat kondisi rumah sakit yang sangat buruk. Tempat perawatan dipenuhi tikus, kotor, bau busuk, dan angka kematian mencapai 40%. Mendengar kondisi ini, Florence Nightingale bersama 38 perawat sukarela dikirim ke Scutari, Turki pada tahun 1854. Di sanalah perjuangan besarnya dimulai. Awalnya, Florence menghadapi penolakan dari dokter dan pihak militer yang menganggap perempuan tidak pantas ikut campur. Namun,
ia tidak menyerah. Dengan ketegasan dan disiplin, ia mulai menerapkan aturan kebersihan, membersihkan ruangan, menyediakan ventilasi, mencuci linen, dan memberi makanan bergizi. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu 6 bulan, angka kematian tentara turun drastis dari 40% menjadi hanya 2%. Florence setiap malam berkeliling memeriksa pasien sambil membawa lampu minyak kecil. Karena itulah para tentara menjulukinya The Lady with the Lamp, sang wanita dengan lampu yang selalu hadir memberi harapan. Setelah perang berakhir, Florence kembali ke Inggris sebagai pahlawan nasional. Namun, ia tidak berhenti di situ. Dengan dukungan publik dan pemerintah, ia melakukan reformasi besar-besaran di bidang kesehatan. Tahun 1860, Florence mendirikan sekolah keperawatan Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas, London. Dari sekolah inilah lahir ribuan perawat terlatih yang menyebar ke seluruh dunia, membawa standar baru dalam praktik keperawatan. Florence juga menulis banyak buku dan laporan. Salah satunya berjudul Notes on Nursing, yang menjadi pegangan penting bagi dunia keperawatan. Ia menggunakan data statistik untuk menunjukkan pentingnya kebersihan dan sanitasi, menjadikannya salah satu tokoh pertama yang memanfaatkan data kesehatan masyarakat secara ilmiah. Di masa tuanya, Florence Nightingale sakit-sakitan akibat infeksi yang dideritanya selama di medan perang. Meski jarang keluar rumah, ia tetap aktif menulis dan memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan kesehatan, terutama di India dan negara-negara jajahan Inggris. Pada tahun 1907, Florence menjadi wanita pertama yang menerima Order of Merit, penghargaan tertinggi dari kerajaan Inggris. Ini menunjukkan betapa besar jasanya bagi dunia. Florence Nightingale wafat pada 13 Agustus 1910 di usia 90 tahun. Sesuai wasiatnya, ia tidak dimakamkan secara megah, tetapi dengan sederhana di samping keluarganya di Hampshire, Inggris. Hingga hari ini, warisan Florence Nightingale masih hidup. Ia dikenang sebagai pelopor keperawatan modern yang menjadikan profesi perawat sebagai pekerjaan mulia dan terhormat. Kisahnya adalah bukti bahwa satu orang dengan tekad dan kepedulian bisa mengubah sistem kesehatan dunia. Setiap tanggal 12 Mei, dunia memperingati Hari Perawat Internasional sebagai penghormatan pada hari lahir Florence Nightingale. Florence Nightingale telah tiada, tetapi cahaya dari lampu kecilnya masih menyinari dunia hingga kini.